Karena kalau salah berelasi itu penyesalannya luar biasa, Kak. Cinta yang palsu Dan cinta yang sejati. yang sejati. Welcome back to 5 Minutes Enlightenment. Bersama dengan saya Melki. Saya Jevin, Dan kita tetap pada topik yang sama, yaitu relationship. pacaran anak muda. Hot issue bro. Hot issue, yoi. Beberapa waktu yang lalu saya dan Jevin sempat membahas tentang gambaran umum tentang pacaran yang ada di dunia kita hari ini. Dan pada hari ini kami akan mencoba membahas secara spesifik hal-hal apa saja yang bisa kita jadikan sebagai modal ketika kita memulai relasi, dengan tujuan teman-teman itu tidak hanya menjalin cinta itu dengan receh gitu ya. Receh, dengan yang tidak berkualitas. Tidak gitu ya. berkualitas. Iya, jadi supaya menambah wawasan kita menilai relasi yang kita jalani. Betul, karena relasi yang kita jalani adalah relasi yang Serius. Sangat-sangat serius. Karena kalau salah berelasi itu penyesalannya luar biasa, Kak. penyesalannya luar biasa Luar biasa. Ada istilah kalau salah masak nasi jadi bubur itu penyesalan sehari. Kan? Satu hari. Harusnya Harusnya nasi jadi bubur. jadi nasi dong. Ya, harusnya. Tapi harusnya ternyata jadi bubur. Penyesalan sebulan apa, Kak? Potong rambut bro. Potong rambut. Kenapa pakai topi nih? Kenapa? Karena menyesal ya. Agak salah sedikit sih. Dan penyesalan setahun apa, Kak? Setahun tuh tidak naik kelas. Tidak naik kelas, wasting time. Buang-buang waktu. Makanya belajar. Belajar. Jangan main game terus. Jangan TikTok terus. Gini-gini terus ya, Kak. Dan penyesalan seumur hidup apa, Kak? Nah ini yang paling serius bro. Ya, Menentukan pasangan hidup. karena salah pilih pasangan hidup. Maka penyesalan seumur hidup. Dia selalu seumur hidup. Hidup dengan orang yang tahu salah nih. Betul. Tapi nggak bisa mundur lagi. Nggak bisa mundur. Maka sebelum menyesal itu bro, mesti kita harus memulai relasi itu dengan modal yang baik tentunya. Betul, modal yang baik. Dan hari ini kita akan bahas soal itu, Kak. Kita akan bahas bagaimana cara membedakan cinta yang palsu Dan cinta yang sejati. yang sejati. Ini sesuatu yang menarik sih bro. Betul. Untuk Dan dibahas. kita masuk aja langsung ke materi kita ya, Kak ya. Ya. Jadi kita hari ini hidup di dunia yang butuh cinta. Butuh cinta. Dan semua orang butuh cinta. Sama kayak kita butuh udara dong ya. betul, menarik. Sama kayak kita butuh udara. Karena siapa yang tidak ingin dikasihi, Kak? Saya juga mau. Saya juga. Gitu. Apa? Dan sudah ada yang mengasihi kita. Jadi ini persoalan teman-teman. Teman-teman. Ya, jadi semua orang butuh cinta, Kak. Dan hari ini kita tinggal di dunia yang bertebaran cinta. Tapi kita harus tahu bahwa semua yang bertebaran dan mengatasnamakan cinta itu belum tentu cinta. Bisa jadi itu fake love. fake love ya. Jadi bukan true kayak love. ada di pinggir-pinggir jalan gitu ya bro. Iya. Karena permata mutiara itu tidak mungkin bisa dapat di jalanan gitu. Gitu. Jadi Dapat dari mana? jadi sekalipun bentuknya kayak cinta, Kelihatannya cinta ya. belum tentu itu cinta. Ya. Dan itu banyak sekali dalam dunia kita hari Bisa ini. jadi itu cinta palsu Cinta palsu yang dan bukan cinta dipenuhi sejati. oleh nafsu. Betul. Nah betul. kira-kira kita tahu dari mana itu Jack? Misalnya kayak Ya. dari realita dunia televisi kita hari ini. Oh, Atau realita YouTube kita hari ini. kita ya. Atau tontonan-tontonan kita. Kalau bicara televisi sih ngeri bro. Mhm. Percintaan yang ditawarkan di televisi ya, terutama pada film-film ya, Betul. itu mengerikan. Ya, apalagi film-film barat ya kayak Itu mah bebas. gitu. Genrenya action. Betul. Tapi di tengah-tengahnya ada Ada adegan. adegan begini. Adegan apa itu, Kak? Kelihatannya antara laki-laki dan perempuan begitu mencintai, tapi dibumbui dengan adegan seks. Betul. Bahkan ada yang ceritanya mereka baru ketemu sehari, tapi malamnya langsung di kamar. Langsung tidur berdua. Betul. Wow. Nah, apakah itu cinta, bro? Nah itu. Tapi kemudian orang-orang anak-anak muda nonton itu dan bilang, wah ini cinta nih, ini yang Ya. keren nih. Padahal itu bukan cinta. Banyak film sebenarnya yang menawarkan hal itu kan. Ya, betul. Sebut saja lah ya, seperti yang bro tahu mungkin ada Twilight. Twilight ya. Itu mungkin dulu ya, gitu. Tahun satu. Waktu booming-boomingnya ya. Waktu boomingnya itu mungkin sekitar tahun 2008, 2009 lah ya. Betul. Dan itu tentunya itu bukan cinta bro. Ya. Itu hanya pemuas hawa nafsu. Ya, apalagi di part 2 atau 3 itu ya. Itu gila banget tuh, Kak. Ya.
Saya sempat lihat sih. Kita melihat itu teman-teman, bukan berarti mendorong teman-teman melihat, bukan. Ya. Tapi memberikan gambaran ini realita yang Benar. ada di sekitar kita. Benar. Dan itu bukan cinta, itu nafsu. Nafsu, betul. Gitu. Dan misalnya lagi Kak, film-film American Pie, pernah dengar gak? Ya, Nah, itu sequelnya banyak banget, Betul. 1, 2, 3 dan Bahkan dengan mungkin sampai berapa sequel ya. betul. Tapi itu isinya adalah party seksnya ini, seks partinya Gaya Amerika. Betul. Dan kemudian itu masuk di kepala anak muda dan merasa bahwa ini cinta nih. Tahu gak sih sebenarnya, Jay? Sebenarnya cara membuat film begini itu bukan sekedar buat film doang loh. Ada maksud di balik itu. Apa tuh Kak? Indoktrinasi. Wow. Jadi, cuci otak ya cuci kan? otak. Secara tidak langsung kita sedang dicuci otak bahwa percintaan itu seperti ini loh. Menyalahi yang harusnya. Betul. Kan? Betul. Cuma 30 detik sih. Cuma 40 detik mungkin. Tapi pelan-pelan itu merasuki kita istilahnya ya. Betul Kak. Betul. Dan kalau itu dijadikan sebagai modal dalam berpacaran. Terjebak kau. Habis bro. Betul. Film lainnya misalnya 50 Shades of Grey. Kak. Nah itu film terkenal. Itu juga gila. Sangat terkenal. Bahkan ada 50 Shades of Black, 50 Shades of apalagi gitu ya. Banyak banget gitu. Tapi muatan di dalamnya soal nafsu doang. Tapi kan kita selalu berpikir, oh itu cinta. Ternyata itu nafsu. Itu bukan cinta, itu nafsu. Betul. Film-film Indonesia juga sebenarnya ada bro. Ada Kak. Kita nggak usah sebut mereknya lah ya. Iya. Tapi paling tidak kita bisa memberikan gambarannya. Seperti apa Kak? Semoga kita tidak dicekal teman-teman. Tapi teman-teman pasti pernah nonton ada satu laki-laki yang punya geng motor pakai denim. Oke. Kayak saya. Kayak bro ini. Lalu pergi ke sekolah demi cari apa? Cinta. Cari. Padahal dia anak sekolah yang harus menuntut ilmu. Bukan menuntut cinta. Pasti teman-teman tahu filmnya lah. Ya. Menjadi persoalan adalah hari ini banyak teman-teman mencoba memakai gaya seperti itu dan datang ke sekolah tujuannya apa? Ya, gua kan ikut itu. Ya, betul. Bukannya belajar malah cari yang lain. Betul. Ada saatnya teman-teman. Terburu-buru. Betul. Tapi ini kemudian menunjukkan bahwa kita ada dalam dunia yang penuh dengan bertebaran cinta ya Kak. Atas nama cinta tapi ternyata bukan cinta. Ya. Bahkan di dunia kartun pun Kak. Kartun. Ya, ada genre hentai. Saya nggak tahu itu genre atau apa ya. Hentai tapi isinya itu pornografi. Dan itu dikonsumsi oleh anak kecil dan rentan remaja remaja. Kali ya. Dan bahkan itu bukan hanya gambar soal pornografi, bahas soal pornografi, tapi juga ada bahas soal percintaan sesama jenis, persetubuhan bahkan. Wah, itu ngeri banget bro. Dan ya kalau nyambung ke indoktrinasi Kamelki ya, wah berarti ngeri ya, dicuci otak tuh sejak masa muda. Lu jangan pikir cuci otak itu jauh-jauh bro. Setiap hari kita nonton. Itu cuci otak ya. Pelan-pelan. Betul, mengerikan ya Kak. Ngeri. Bukan hanya di realita tontonan kita atau dunia televisi kita, bahkan di dalam dunia musik kita pun banyak sekali lagu-lagu yang mengatasnamakan cinta, tapi sebenarnya itu bukan cinta. Bukan cinta, tapi mengumbar nafsu. Mengumbar nafsu. Saya nggak bahas itu karena itu bagian Kamelki nanti ya. Kamelki udah kumpulin banyak lagu dan dia akan kasih ke teman-teman. Lagu apa saja gitu ya? Iya. Lagu-lagunya terkenal sih bro. Sempat kita kasih beberapa waktu yang lalu kan lagunya. Ya, betul. Nanti Kamelki bahas secara lebih spesifik ya. Tapi kemudian realita ini membuat kita kemudian sampai ke satu pertanyaan Kak. Lalu cinta sejati itu seperti apa? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab teman. Bro. Iya, karena di dunia kan bertebaran banyak cinta. Gimana nih supaya saya bisa ketemu yang cinta sejati? Ya, kayak contohnya gini. Gimana kalau seandainya ada cowok kalau nembak cewek gitu, si cewek bisa tahu, ini lu palsu nih pasti. Itu yang harus kita jawab kan. Betul. Gimana sih kita bisa membedakan antara cinta palsu dan cinta sejati? Gimana gue bisa melihat, betul. Kayak kita menerawang lah ya. betul. Mana cinta yang asli dan gitu. Mana cinta palsu. Sehingga akhirnya gue bisa memilih yang asli. Ya. Logikanya sederhana Kak. Logikanya begini, gimana cara membedakan uang palsu dengan uang asli? Sederhana bro. Gimana Kak?
lu harus tahu uang aslinya. Betul, betul. Jadi percuma 3D itu ya dilihat, diraba, diterawang. Kalau lu gak pernah lihat aslinya, ya gimana lu tahu? Itu omong kosong. Betul. Jadi memang bagaimana membedakannya adalah dengan melihat yang asli. Betul. Menyentuh yang asli, meraba yang asli. Kemudian baru kita bisa 3D itu. Ya ketika ada uang yang datang, kita bisa compare. Betul. Ini pasti palsu. Ya, karena gue udah lihat yang asli. Betul. Gitu. Nah gitu juga dengan cinta asli dan cinta palsu. Analoginya seperti itu ya. Betul. Gimana kita bisa membedakan yang palsu? Kalau kita nggak pernah menjumpai cinta yang asli, kita nggak mungkin bisa tahu tuh. Gitu. Nah ini nih bro. Dan cinta yang sejati apa? Datang dari Tuhan. Iya. Dialah pemilik cinta. Di mana lagi bro? Betul. Ada firman Tuhan Kak. Bilang gini. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Versi ESV-nya keren. By this we know love. We know love. By this. This apa? This ini menunjuk pada Yesus Kristus. That he laid down his life for us. Gue bisa simpulkan sementara saja gak bro? Boleh. Itu bisa bicara pengorbanan berarti. Yap, salah satu poin. Jadi kalau lu mau lihat cinta sejati, ya lihat pengorbanannya. Benar. Ya. Benar. Cinta yang tidak ada pengorbanan, cinta yang murah. Semua orang bisa. Betul. Itu salah satunya kan. Gitu. Dan menariknya Alkitab menunjuk kepada apa yang Yesus Kristus buat sebagai bentuk cinta. By this we know love. Ini lebih sadis ini bro. Keren kan? Lebih keren. Iya. Dan itu cinta. Gitu. Dan menariknya lagi di dalam 1 Yohanes juga ayat 4 ayat 10 bilang gini, inilah kasih itu. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, bahkan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Versi ESV-nya, in this is love. Wow. In this is love. Apa yang dilakukan Allah melalui Yesus Kristus, itulah cinta. Jadi kalau ada yang menyatakan cinta hari ini, tidak berdasarkan ini, perlu dipertanyakan. Betul. Jadi kita sarannya sebenarnya sederhana. Kenalilah Yesus Kristus. Betul. Lihat bagaimana cintanya, maka kamu akan menemukan cinta sejati dalam dunia. Dan bukan hanya kenali ya bro. Soalnya kalau kita bicaranya kenali ini kadang-kadang kita hanya pada taraf knowledge. Ya. Tapi betul-betul alami cinta itu. Betul. Jadi bukan hanya turun di kepala, tapi sampai di hati lah istilahnya. Hati. Betul. Jadi itu ketika kita sudah mengalami cinta daripada Yesus, maka kita bisa aplikasikan itu ketika kita memulai cinta atau relasi kepada orang lain. Betul. Teorinya kayak ini loh, kayak salib itu loh. Salib, Salib gini kan. Jadi kasih Allah menjumpai manusia berdosa. Lalu itulah yang memampukan manusia mengasihi orang lain. Jadi keren ya. Gue bisa kasih pesan kepada teman-teman nih. Apa tuh Kak? Kasih Kak. Jangan berani mengungkapkan cinta kepada lawan jenismu kalau kamu belum pernah mengenal cinta Kristus yang luar biasa itu. Betul. Betul gak sih? Betul. Maka kami sangat mendorong jumpailah Kristus. Jumpai Kristus teman-teman. Maka kamu akan merasakan cinta yang luar biasa. Dan kualitasnya itu teruji sekali. Dan gak ada yang bisa mengalahkan cinta kasih Kristus. Betul bro. Menerima apa adanya manusia berdosa. Yang sebenarnya tiap hari kita menyakiti hatinya. Tapi dia menerima kita. Ya sangat menerima ya. Keren Kak. Keren. Teorinya keren sih bro. Dan ini kemudian Kak membawa saya dalam beberapa perenungan tentang 4 perbedaan cinta asli dan cinta palsu. Ini yang harus kita tahu ini. Teman-teman harus tahu ini. Betul. Supaya ketika nanti memulai hubungan, kita udah langsung, lu omong kosong. Betul. Jadi lebih kritis. Gitu. Yang pertama Kak, cinta sejati itu bersumber dari Tuhan. Cinta palsu bersumber dari dunia. Berarti kalau kita udah bisa memberikan gambaran sedikit ya. Kalau dari Tuhan itu kan pengorbanan, penerimaan, kerelaan, dan segala macamnya yang baik-baik itu ya. Kalau dunia kan tadi paling tidak kita sudah bisa melihat gambarannya melalui film, melalui lagu kan. Selalu nilainya soal selangkangan doang. soal nafsu dan segala macam. Berarti kita sudah bisa langsung membedakan di situ. Jadi itu sumber dari dunia. Yang kedua Kak, cinta sejati itu love, cinta palsu itu lust. Loveless. Irisannya tuh tipis sekali itu. Salah ngomong bisa ketukar bro. Love memang membutuhkan lust.
Tapi lust harus dikendalikan sampai kemudian itu ada di tempat yang tepat. Ya. Ketika nyanyian di gereja Ya. berkumandang ten. Lagu apa itu Kak? Itu lagu pernikahan. Bukan upacara bendera ya. Gitu. Jadi cinta sejati itu gitu Kak, Ya. mengendalikan nafsu waktu pacaran. Ya. Jangan sampai cinta sejati di dalam pacaran berubah jadi lust. nafsu. Betul Ya. sekali. Jadi gimana tuh cara tahu ini cinta yang love atau ini cinta yang lust? Ya. Kita lihat ke 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. Ya, tulisan Rasul Paulus. Wah, Kak. itu mantap itu, bro. Betul. Lalu kita tahu ya, kasih itu apa Kak? Sabar. Sabar. Kasih itu murah hati. Murah hati. Kasih itu tidak Sombong. sombong. Kasih itu tidak cemburu. Ya. Kasih itu tidak memegahkan diri. Itu juga bisa tidak sombong ya. Tidak Ya, ogah-ogahan. Dan tidak memperlakukan semena-mena. Ya. Betul. Ya. Nah itu kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Hai. Ini poin penting nih. Poin penting tidak Ya, sopan. betul. Kalau pacarmu nggak sopan, main tangan atau grepe-grepe, Berlaku kasar. ya, dia tidak sopan. Itu bukan cinta, Itu nafsu. itu nafsu. Dan kalau seandainya teman cewek, maksudnya teman-teman yang perempuan ini ada teman-teman yang laki-laki mulai grepe, tangannya tidak sopan. Ya, geprek dia, Geprek dia. geprek dia. Oh, Lu no. tidak sopan. Ini nafsu bukan cinta. Betul. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, Kasih itu pada dasarnya menumbuhkan dua orang bersama-sama. betul, bro. Bukan satu yang untung, satu nggak untung. Betul. Bukannya satu yang dirugikan. Gua Gitu. baca satu buku ya di tentang masalah relasi ini, boundaries love, Ya. boundaries dating. Mhm. Kalau mau ada relasi harus cocok dengan ini, bro. Harus bertumbuh bersama-sama secara rohani. Betul. Bertumbuh bersama-sama. Yes. Betul. Jangan merugikan yang lain. Jangan merugikan yang lain. Itu namanya dimanfaatkan. Itu bisa mengarah ke bucin, bro. Betul, betul, betul. Bahkan dia bilang sini kasih itu tidak pemarah. Oh, sabar ya. Sabar, sabar. Jangan marah-marah terus Ya. gitu ya. Gitu. Nuntutnya banyak gitu. Ya, Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Gitu. kayak gimana itu, bro ya? Tidak menyimpan kesalahan orang lain tuh tidak Dendam. tidak dendam, ingat kesalahan gitu. Kamu selalu Iya, begini. kamu lupa kesalahanmu di tahun 1914 gitu. Kamu ulang lagi di tahun ini 2020. Wow. Luar biasa ya. Ya. Kasih itu tidak senang dengan ketidakadilan, Kak. Wah, berarti benar-benar harus adil. Betul. Dan keadilan itu sebenarnya dinyatakan oleh Yesus, bro. Benar. Benar. Maka sebenarnya kalau cinta kita itu maksudnya modelnya dari cinta Yesus, maka hal yang tadi kita sebutkan itu bukan sesuatu yang susah untuk dikerjakan tentunya ya. Betul, betul, Kak. Betul sekali. Karena kita sudah mengalaminya dan kita mengaplikasikan di Iya. dalam hubungan kita dengan orang lain. Betul. Itulah kasih yang tidak senang dengan ketidakadilan. Betul. Kasih itu senang dengan kebenaran. Wah. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu dengar yang benar ini, pembicaraan kita yang menyatakan cinta yang sejati itu, tapi kamu tetap hidup di dalam yang tidak benar, Berarti teman-teman, itu bukan cinta. ya, Karena kalau kamu merasa tertegur, berubahlah, berubahlah. Masih ada pintu pertobatan di dalam Kristus. Pintu pertobatan itu terbuka lebar, bro. Betul, asal kamu mau berubah. Betul. Gitu. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Gitu. Maksudnya tuh punya harapan, Punya visi. punya visi. Jadi kalau pacaran itu karena memang ini kan tujuannya pernikahan, bro. Yap. Jadi betul-betul visinya jelas Iya, menikah, visinya jelas membangun keluarga di dalam Tuhan. betul. Jadi bisa menjawab pertanyaan lagu itu, Kak, mau dibawa kemana itu? Mau dibawa kemana hubungan Ya kita? ke pernikahan lah. Iya, kalau masih bertanya gak jelas gak usah dipacari. Nanti wasting time doang. Betul. Bahkan kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Rela menderita, bro, Rela ya. menderita. Betul. Rela menderita itu kita bisa kasih gambaran begini. Dia rela menderita supaya orang ini bisa bertumbuh. Betul nggak sih? Ya, betul. Pengorbanan. Pengorbanan itu yang Yesus lakukan kan, tentang pengorbanan. Ya, betul. Dia merelakan diri supaya kita ini tidak mati, tapi kita Betul. hidup. Betul. Mengasihi orang yang mengasihi kita Mhm. itu mudah, Kak. Tapi mengasihi orang yang tidak mengasihi kita
itu yang mahal. Makanya Yesus bilang kasihlah musuhmu ya. Betul. Menarik sekali gitu. Benar. Ya. Dan terakhir, kasih itu tidak berkesudahan. Ya. To be continue. Betul. Terus menerus. Ya. Yang ketiga. Ya, yang ketiga. Cinta sejati itu mendasari kasihnya dalam kekudusan, holiness. Holiness. Dan cinta palsu itu tidak menyukai kekudusan. Sukanya itu di tempat gelap. Tahu nggak kenapa mereka suka di tempat gelap, bro? Ngapain, Kak? Punya rahasia yang tidak boleh diketahui oleh terang. Oke, menarik. Itu dulu ada teman pendeta yang kasih ilustrasi begitu. Tidak apa-apa. Kenapa mereka suka di tempat gelap? Karena mereka punya rahasia yang tidak boleh diketahui oleh terang. Oke. Dan pasti rahasia itu gelap. Ya gelap. Dark. Bayangin aja ya, terang tidak boleh tahu. Ya. Apalagi kita nggak boleh tahu, bro. Betul. Dan di mana tempat gelap, di situ berada Kegelapan. Iblis juga ada di situ. Aduh, jadi bahaya. Jangan main di gelap-gelap ya, teman-teman ya. Benar, tapi itu penting sekali karena 1 Petrus 1:14-16 bilang hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku Allah kudus. Jadi Allah tuh kudus. Ya. Kalau kita menyukai yang tidak kudus, Maka itu bukan kasih karena tidak meneladani Allah. Tidak meneladani Kristus. Ya, betul. Ya. Yang keempat, bro. Yang keempat, cinta sejati itu pengorbanan untuk orang lain. Cinta palsu mengorbankan orang lain. Betul. Jadi kalau dalam relasimu kamu selalu dikorbankan. Oh, hati-hati. Hati-hati, dimanfaatkan, dijadikan objek. Bucin dong. Bucin gitu, Kak. Dimanfaatkan, dijadikan tempat nabung. Investasi. Tapi duitnya nggak dibalikin. Itu mengorbankan, itu cinta palsu. Karena pada dasarnya seperti Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu pengorbanan. Ya, pengorbanan. Betul. Ya. 1 Yohanes 3:16. Demikian kita ketahui kasih Kristus, ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Maka benar yang Yesus bilang, kalau mau dia menyerahkan dirinya kepada sahabat-sahabatnya. Itu pengorbanan, bro. Betul. Yang di dalam Yohanes itu. Betul. Dan kata saudara-saudara di sini, Kak, ini juga bisa diterapkan pada relasi berpacaran. Betul. Anggaplah pacarmu itu sebagai saudaramu dalam Tuhan. Ya. Brother and sister in Christ. Jadi anggaplah dia bagian dari saudaramu dan ini adalah anak Allah yang dititipkan menjadi pasangan denganku. Ya. Maka saya tidak boleh ngapa-ngapain dia secara tidak sopan, betul, semena-mena gitu. Betul. Karena dia titipan Allah. Ya, maka kalau titipan Allah harus dijaga baik-baik ya, bro. Betul sekali, Kak. Dan itulah cinta yang sejati. Tapi kalau dimanfaatkan, dikorbankan, kamu sebenarnya sedang melukai hati Tuhan. Ya. Dan itulah 4 perbedaan cinta palsu dan cinta sejati. Nah, jadi teman-teman pada saat ini paling tidak teman-teman sudah punya modal 4, bro. Punya modal 4 untuk membedakan mana cinta sejati dan mana cinta palsu. Yap. Maka pakailah ini untuk menjadi modalmu memulai sebuah hubungan yang baik di dalam Kristus. Ya. Oke. Thank you. Ya. Terima kasih. Semoga mencerahkan. Semoga memberikan pencerahan kepada teman-teman. Ya. Dan jangan lupa untuk membagikan berita baik ini kepada yang lain. God bless you.